Rumput GBK disorot netizen dan para pemain Jepang. Moriyasu, ternyata stadion ini hanya megah secara tampilan, tapi rumputnya tidak bagus. Kalah 1-0 dari Cina, timnas Bahrain malah salahkan wasit tidak adil. Dragan Talajic, itu gol sah, kenapa dianulir? Mantan pemain bintang dunia Ricardo Kakak tiba di Indonesia. Dirinya berencana akan menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di GBK. Kakak, ini adalah pertandingan besar. Sejak semalam, rumput Stadion GBK sudah ramai jadi sorotan netizen dan supporter timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, dalam beberapa foto dan video yang beredar, terlihat bahwa kondisi rumput di stadion itu memang belum rata dan malah terlihat seperti bekas tambalan. Selain itu, klaim dari Erick Thohir kemarin, bahwa rumput GBK sudah membaik, nyatanya dianggap netizen sebagai kebohongan. Fakta yang mereka lihat di sesi latihan pemain Jepang kemarin, bahwa rumput di GBK masih hampir sama dengan kondisi 2 bulan lalu. Bahkan sebelumnya, salah satu influencer dan juga pengamat sepak bola Indonesia mengatakan, kalau rumput GBK sudah membaik dan Tom Haye bisa melakukan kneslid di stadion GBK. Coach Justin adalah orang yang mengatakan itu saat dirinya kemarin melakukan inspeksi langsung ke stadion GBK. Menurutnya, rumput di stadion tersebut sudah membaik dari sebelumnya, dan aliran passing pendek akan lebih bagus. Namun faktanya, netizen malah menganggap itu sebagai sesuatu hal yang tidak benar. Foto-foto yang beredar, dan video yang memperlihatkan seorang penjaga gawang Jepang memperbaiki rumput yang terkelupas adalah bukti bahwa rumput di GBK sepertinya belum kuat dan masih belum mulus. Hal itu juga sempat disoroti oleh seorang pemain Jepang Takumi Minamino, yang mana dia memberikan pernyataan keras tentang kondisi rumput di GBK. Ini tidak merata, ada beberapa titik yang sedikit lembut, beberapa titik memantul, dan saya merasa jika saya menembak, sesuatu akan terjadi, ucap Minamino. Jadi saya adalah pemain menyerang. Dalam hal ini, saya ingin aktif dan mencoba menargetkan titik-titik itu ketika saya mendapat kesempatan, tutupnya. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga ikut mengomentari tentang kualitas rumput yang dia rasa memang cukup buruk. Walaupun awalnya dia sempat memberikan pujian kepada stadion tersebut, namun dia baru melihat tentang kualitas rumput pada sore hari kemarin. Menurutnya, rumput menjadi salah satu pendukung dari permainan bisa berjalan lancar. Selain itu dia juga menyebut kalau rumput di stadion GBK masih kurang mulus dan sedikit tidak rata. Ya, saya tahu awalnya ini adalah stadion yang besar dan megah. Beberapa hari lalu saya melihatnya dari kamar jendela hotel sebelum datang ke sini. Tapi kondisi rumput semalam kurang bagus, ada permukaan yang sedikit tidak rata. Saya rasa itu bisa jadi masalah menjelang pertandingan, ucap Moriyasu. Rumput menjadi bagian penting jika kami ingin bermain 1-2 sentuhan. Itu sangat bagus jika rumput yang kami pakai juga rata. Saya rasa ini harus jadi perhatian, tutupnya. Kalah 1-0 dari Cina, timnas Bahrain malah salahkan wasit tidak adil. Dragan Talajic, itu gol sah, kenapa dianulir? Bahrain akhirnya merasakan apa yang nampaknya Indonesia rasakan pada bulan lalu. Pasalnya, usai dipermalukan oleh Cina di kandang sendiri, Bahrain juga mendapat sindiran beragam dari supporter luar negeri. Tak terkecuali netizen Indonesia, yang nampaknya sangat senang dengan kekalahan dari Bahrain tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau Bahrain memang berhasil merampok kemenangan dari Indonesia pada laga bulan lalu, dan itu membuat mereka terhindar dari kekalahan. Berkat kerja dari sang wasit pengadil saat itu, Bahrain akhirnya berhasil mencetak gol di waktu tambahan menit. Di laga semalam, sebenarnya Bahrain juga sempat mencetak gol ke gawang Cina, namun gol itu dianulir oleh wasit karena sudah terjebak dalam posisi offside. Dragan Talajic selaku head coach mengatakan, kalau timnya merasa dirugikan oleh keputusan wasit tersebut. Karena setelah gol itu dianulir, Cina langsung berhasil mencetak gol. Itu seharusnya jadi gol untuk kami, tapi mereka melihat kondisi dari luar lapangan dan mengecek VAR. Itu membuat kami kehilangan kesempatan untuk menang karena gol itu tidak disahkan, ucap Talajic. Wasit tidak adil, menganulir gol kami dan memberikan kartu merah.
Itu membuat posisi kami saat ini terhimpit. Jika kami menang semalam, kami bisa berada di posisi 2 saat ini, tutupnya. Mantan pemain bintang dunia Ricardo Kakak tiba di Indonesia. Dirinya berencana akan menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di GBK. Kakak, ini adalah pertandingan besar. Salah satu mantan pemain top dunia akhirnya mendarat di Indonesia Kamis sore hari. Dia adalah Ricardo Kakak, mantan pemain AC Milan yang dulu sangat bersinar di Liga Eropa. Bahkan dirinya juga sempat mendapatkan beberapa penghargaan sebagai pemain. Sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada tahun 2017 lalu. Dirinya pun akhirnya menyambangi Indonesia bulan ini, dan diwacanakan akan menyaksikan laga super seru Indonesia versus Jepang nanti malam. Kedatangannya sendiri ke Indonesia memang bukan murni hanya untuk menonton laga Indonesia saja, melainkan ada kerjasama dari brand Indonesia untuk melakukan pembuatan iklan. Namun karena background-nya adalah sepak bola, jadi dirinya diharapkan bisa hadir ke Stadion GBK menyaksikan laga Indonesia versus Jepang. Ricardo Kakak sendiri mengatakan bahwa perasaannya saat tiba di Indonesia sangat senang dan bahagia. Dirinya mendapat sambutan luar biasa dari fans, begitu juga dengan suasana warga Indonesia yang menurutnya sangat ramah-ramah. Ya, saya sangat senang pertama kali berada di sini. Mereka punya senyum yang ceria dan sangat ramah. Jumlah mereka sangat banyak saat saya tiba di sini. Ini luar biasa dan saya sangat menikmatinya, ucap Kakak. Ya, tentang pertandingan itu akan menarik dan saya akan pergi ke sana melihatnya. Jepang saya tahu kekuatan besar Asia, Indonesia juga sedang berkembang dan itu sangat menarik, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys?